Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Fauzan Amar, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ustaz Haji Zainal Arifin, yang kami hormati segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Miftahul Ulum, serta tak lupa kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana berkat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkahnya. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja di sini kami sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara silaturahmi bersama Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, yakni Bapak Fauzan Amar. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Kepala Madrasah yaitu Al-Ustaz Haji Zainal Arifin, yang ketiga sambutan oleh staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Bapak Fauzan Amar, yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir penutup doa. Baik, kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Quran. Semoga acara yang kita selenggarakan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah.
program yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zainal Arifin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan kami selaku kepala madrasah yang infonya hanya saya share di grup kemarin sore. Jadi sebagian mungkin Bapak Ibu wali murid ada yang kurang mendapatkan info sehingga sebagian yang hadir. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Fauzan Amar selaku staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan semuanya. Yang saya hormati Dewan Guru Pondok Pesantren Miftahul dan juga Ibu Wali Santri yang berkenan hadir, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah di awal pertemuan pada kesempatan kali ini kita seyogyanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua ditakdir oleh Allah untuk berwajah bertatap muka di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Pada pagi ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Fauzan Amar. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Fauzan Amar. Semoga kedatangan beliau membawa maslahat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Fauzan Amar bahwa anak didik kami ini rata-rata latar belakangnya ekonominya memang bisa dikatakan mayoritas itu
keluarga tidak mampu. Bahkan ada sebagian yang yatim. Anak didik kami ada yang yatim piatu, ada yang yatim. Oleh sebab itu, mungkin ada kebijakan atau program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bisa dialokasikan untuk anak didik kami, baik itu melalui program PKH dan yang lain-lain. Kemudian nanti ada sebagian, mungkin ada satu siswa yang bicaranya kurang jelas. Ada satu siswa, Siti Muzayyana, ada? Siti Muzayyana masuk? Nah, ini bisa dipanggil, ya. Rumahnya kan dekat. Rumahnya dekat, Muzay, bisa dipanggil. Ini nulis bisa, pendengaran juga sempurna, cuma bicaranya yang tidak jelas. Siti Muzayyana, kelas berapa itu? Kelas 2, kelas 3. Bisa dipanggil. Selain dari itu, tentu Bapak Fauzan Amar selaku staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia bisa memberikan sambutan yang nantinya bisa diketahui oleh Bapak Ibu wali murid dan para dewan guru. Mungkin ada program dari pemerintah sehingga bisa kita sikapi. Yang terakhir, saya harapkan pertemuan kali ini bukan hanya pertama, tetapi ada kelanjutan. Ada kelanjutan. Mudah-mudahan Bapak Fauzan Amar ini kita doakan karirnya semakin sukses. Dan insya Allah beliau akan menjadi calon anggota DPR RI. Mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dewan guru atau Bapak Ibu yang mau tanya, ada sesi tanya jawab. Ini kesempatan kita kedatangan staf khusus Kementerian Sosial. Mungkin ada masalah sosial apa, bisa ditanyakan langsung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada sambutan yang kedua, ya Tuhan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Fauzan Amar selaku staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormat Bapak Kiai Haji Zainal Arifin selaku Kepala MUI kita MUI Miftahul Abidin Pondok Pesantren Miftahul Ulum, para dewan guru yang saya hormati, para wali murid serta adik sekalian yang berbahagia. Saya senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Amar. Kalau nama lengkapnya itu Dr. Fauzan Amar SHG MM. Saya juga adalah santri. Salah satu teman pondok saya itu Profesor Dr. Mas Gandhi tentang Dr. Dewi itu teman pondok saya. Ya, waktu di MTS di Babakan Tegal. Kemudian anak saya dua-duanya juga di pesantren. Anak saya yang pertama 6 tahun pondok pesantren di Garut. Sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran. Anak saya yang kedua sudah mondok 6 tahun, sekarang harus ikut tahasuh 1 tahun. Dan tahun ini belum bisa kuliah, insya Allah tahun depan belum bisa. Ya, karena harus ikut tahasuh. Ingat di pesantren selama 1 tahun. Padahal kalau tidak ada anak bisa kuliah di kedokteran. Kenapa bagi saya, anak saya termasuk saya sekolah di pesantren? Karena pendidikan agama itu adalah salah satu benteng kita dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Maka kalau kita memiliki benteng yang kuat, fondasi yang kuat, insya Allah sekalipun kita diterpa angin yang kencang, kita akan bisa ini juga seperti itu. Saya sehari-hari Bapak Ibu sekalian tinggal di daerah Ciputat, Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan. Saya sehari-hari menjadi staf khususnya Menteri Sosial Republik Indonesia, Bu Tri Risma hari ini. Yang kedua, sekalian, saya mohon menyimak Ustaz, Pak Kiai, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Zainal bahwa saya setiap Sabtu, Minggu, dan Senin itu ditugasi Bu Menteri untuk turun ke Surabaya dan Sidoarjo. Ya, karena saya di tahun 2024 ditugaskan sebagai caleg DPR RI, caleg DPR Pusat dari PDI Perjuangan. Karena itu saya setiap Sabtu, Minggu, Senin turun ke Surabaya dan Sidoarjo. Nah itu saya terima kasih sekali Pak Kiai sudah diberi tempat fasilitas di bertemu dengan Bapak Ibu serta adik sekalian. Kemudian saya mohon doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu semua agar saya dilantik Pak. Targetnya dilantik Pak. Kalau target dari calon sudah dari calon. Jadi targetnya dilantik sebagai anggota DPR RI sehingga nanti saya bisa membawa aspirasi rakyat masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Itu makanya. Saya ingin menyampaikan yang sekarang dihadapi oleh anak-anak kita, yakni masalah kekerasan pada anak. Ya. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan pada anak itu yang ditangani Kementerian Sosial itu banyak masalah faktor ekonomi. Ya. Karena faktor ekonomi sehingga kemudian anak menjadi korban. Dia menjadi korban. Misalnya bapak ibunya ribut, anaknya yang jadi korban. Ya. Itu ya. Ini saya beri ya.
kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sebagai orang tua ada masalah, ya orang tua ini sebaiknya tidak di depan anak-anak. Kemudian yang berikutnya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada masalah dengan pasangannya, dengan suaminya, jangan di depan anak-anak. Itu tidak bagus karena akan dilihat anak-anak. Adik kalau lihat Bapak Ibunya ribut seneng nggak? Kalau Bapak Ibunya ribut seneng apa enggak? Dulu kah? Boleh ya, masa seneng sih? Kalau Bapak Ibunya lagi bertengkar seneng nggak? Ya, jadi jangan di depan anak-anak ini kan nggak tahu. Ditanya ribut aja dia nggak tahu, ya kan? Karena itu akan membekas dalam pikirannya. Itu ya, Bapak Ibu ya, tolong. Yang kedua, faktor ekonomi itu juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan, mohon maaf nih, kekerasan seksual pada anak. Beberapa kasus Pak Kiai yang ditangani Kementerian Sosial biasanya apa, Bapak Ibu? Ya, tidurnya masih satu kamar ketika anaknya sudah umur 7 tahun. Jadi Bapak Ibu anaknya 7 tahun tidurnya masih satu kamar, itu kan tidak boleh. Kalau dalam Islam kalau udah 7 tahun kan harus dipisah, benar nggak Kiai? Harus dipisah. Nah karena itu Bapak Ibu ini memang berat. Ya, karena tidak semua orang ekonominya mampu, tapi harus diupayakan. Caranya gimana Pak Fajar? Bapak Ibu yang masih badannya seger-seger di belakang, bekerja keras, cari nafkah, sekuat tenaga. Ya, saya ini anak nomor 11 dari 12 bersaudara. Ya. Ibu saya buta huruf, anaknya 12. Tapi saya bisa sekolah sampai sekolah paling tinggi doktor. Kenapa? Karena dukungan dari ibu saya walaupun ibu saya buta huruf. Kuncinya ada pada ibu. Bayangkan, anak 12 berarti ibu saya hamil 12 kali 9 bulan. Berapa tahun ibunya hamil? Benar nggak Bapak Ibu? Ibu saya berarti menyusui 2 tahun kali 12. Berarti 24 tahun kerjanya menyusui. Kalau anak sekarang kan paling anaknya 2 ya Pak Kiai ya. Istri saya aja anaknya 2, nambah lagi nggak mau. Nambah anak nggak mau, nambah istri nggak boleh kan? Benar nggak Bu? Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, adik-adik harus punya cita-cita yang tinggi. Kata Bung Karno, siapa Bung Karno siapa? Presiden RI yang pertama siapa? Bung Karno. Bung Karno orang Surabaya kan? Dia mengatakan apa? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, setinggi langit. Kalau kamu jatuh, masih ada bintang-bintang yang menemani. Saya cita-cita ingin jadi presiden. Oh, nggak bisa lah. Ya, jadi pembantu presiden, berarti jadi menteri kan? Oh, nggak bisa. Ya, kayak saya lah minimal jadi staf khusus menteri. Loh. Cita-cita kawan. Cita-cita itu gratis, bayar nggak? Bayar. Cita-cita itu bayar. Kamu punya cita-cita bayar apa gratis? Gratis kawan nih, Kenapa bu saya ini anak orang desa, ibu saya di tahun, cita-citanya gratis saja nggak berani. Omongannya sih bayar, bener nggak? Jadi bapak sekalian, itu harus adik-adik ini harus punya cita-cita yang tinggi. Apa bisa Pak Fauzan? Di dunia ini, kata Bu Risma, Bapak Ibu, Pak Guru, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada itu cuma 2.
Orang yang rajin dan orang yang malas. Apakah saya berhasil? Bergantung Bapak Ibu sebagai orang tua, bantu adik-adik. Adik-adik mau rajin apa malas? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau saya doktrin ke anak saya. Anak saya di pesantren Pak Kiai keluar, pindahin lagi ke pesantren lain. Sekarang malah udah jadi ustaz, karena jadi tamu. Paksa. Kenapa? Kalau bukan orang tuanya siapa? Itu ya, ibu-ibu ya, tolong ya. Ibu-ibu sebagai ibu itu kan bahasa Arabnya umi ya Pak. Umi itu kan artinya induk. Kalau induknya bagus, insya Allah anak-anaknya didik anaknya dengan sungguh. Kenapa? Mendidik anak ini adalah investasi dunia dan akhirat. Saya menyesal sekali sampai ibu saya meninggal belum sempat mengajak di umroh. Tapi mertua saya dua-duanya sudah saya ke umroh. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tadi disampaikan Pak Kiai secara ekonomi memiliki keterbatasan, Bapak Ibu harus menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Ya. Kenapa Pak Kozan? Karena hanya dua cara untuk mengangkat derajat manusia. Yakni adalah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, ya fa'ilahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia. Itu syaratnya dua. Satu, beriman. Ya. Dua, berilmu pengetahuan. Darajat, beberapa derajat. Gitu loh. Saya tidak pernah kepikiran jadi status sebenarnya Pak. Pekerjaan saya itu dosen. Ya, dosen itu kan ngomongnya status, gajinya sasen. Ngomongnya sakerdus, gajinya sasen. Tapi saya bisa menjadi status menteri. Saya pernah menjadi komisaris di Bulog Pak. Nah, karena saya jalan harus dulu. Saya sekarang Dewan Pengawas Syariah bukan asuransi Pak. Ya. Kenapa? Bisa seperti itu. Allah angkat derajat itu kan janji hidupnya Gusti Allah. Bapak Ibu ada percaya nggak dengan janji Tuhan? Percaya nggak? Nah, hati-hati belajar yang kalau orang kaya berhasil biasa deh. Oh dia fasilitasnya lengkap, nilainya bagus, itu biasa. Tapi kalau orang memiliki keterbatasan dan berhasil, itu baru luar biasa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya mengajak pada adik-adik, kamu adalah calon pemimpin bangsa. Ya, 40 tahun yang akan datang, 30-40 tahun yang akan datang, nanti adik-adik ada yang jadi wali kota. Amin. Ada yang jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi pengusaha. Amin. Ada yang jadi kiai, jadi ustaz. Amin. Ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi anggota DPR, DPRD, DPR pusat. Amin. Apakah bisa Pak? Bisa. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang ada cuma dua, rajin atau malas. Itu aja pakai saya. Rajin atau malas. Bapak saya guru ngaji biasa Mas. Anaknya 12, ibunya bukan guru. Oh bisa. Asal mau rajin. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ya, ayat 13. Gusti Allah tidak akan merubah nasib suatu keluarga, suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu individu kecuali siapa yang merubah? Jadi jangan berharap dari
orang lain, diri sendiri yang harus berubah. Maka saya mengajak adik-adik sekalian, orang tua harus berjuang sekuat tenaga, jangan terlalu banyak memanjakan tubuh. Nanti kalau sudah tua secara, yakin itu. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak memanjakan tubuh tuanya secara, kenapa? Bapak Ibu tidak punya penghasilan yang cukup, tubuhnya semakin rentan, penghasilannya nggak ada secara nanti tuanya. Karena itu jangan kalah sama capek. Loh, saya capek Pak, saya butuh istirahat. Nanti Bapak Ibu istirahatnya di kamar 2 kali 1 meter rumah masa depan. Gimana itu Bapak Ibu? Hiburan, istirahat paling aman. Gak ada yang gangguin, gak ada bang titil datang. Bener gak Bu? Istirahat di sini. Istirahat dalam damai. Ada yang gangguin. Jadi saya mengajak sekalian, adik-adik sekalian ya, tolong belajar yang rajin, ya, jangan kalah sama capek, ya, belajar yang rajin ya. Kamu sekarang ini deh, cita-cita pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa kalau gede? Pengen jadi apa? Oh, masih malu-malu. Kamu pengen jadi apa deh? Jadi profesor. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi saya sekarang sudah level kepala. Tahun ini saya turun level kepala. Target saya umur 55 tahun saya jadi profesor. Ada teman saya, mama saya sudah profesor kan? Iya, bukan tidak mungkin. Kenapa? Tergantung. Nah sekarang kan sudah dokter, saya profesor sekarang harus dokter. Udah selangkah lagi. Kosong baik, ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Kira-kira ibu-ibu dukung anak-anaknya enggak? Enggak, semangat mendukung apa enggak? Awas loh kalau anaknya enggak berhasil, aku berusaha apa? Karena Pak Kiai ini sudah memberikan ilmu agama dan ilmu ilmu yang bagus. Ini namanya MI Miftahul Abidin, pintu pembuka hamba agama. Benar nggak Pak ya artinya ya? Benar ya? Ya dikit-dikit masih ingat lah pelajaran. Miftahul Ulum, pintu pembuka ilmu sudah dibuka di tempat ini. Kalau Bapak Ibu tidak menyempurnakan anaknya, rugi dunia akhirat. Zaman saya sekolah itu harus jalan sekian kilo, sekarang cuma berapa meter nyampe. SD, SMP, SMA, universitas di Surabaya komplit. Bapak Ibu nggak sekolah, kan anaknya sampai tinggi, rugi dunia akhirat. Saya nanya Bapak Ibu, ada nggak tetangganya Bapak Ibu, saudaranya jatuh miskin karena menyekolahkan anaknya? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada orang jatuh miskin. Saya sekarang misalnya orangnya jatuh miskin dalam menyekolahkan anaknya. Ada enggak? Jatuh miskin itu biasanya karena mabok, judi, benar enggak? Gaya hidupnya tinggi. Menyekolahkan anak mana ada? Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kalau tadi nanti ada yang butuh bantuan dari Kementerian Sosial, mohon maaf Pak Kiai, karena waktu saya terbatas, nanti ditata saja. Misalnya ada yang butuh kursi roda, ada yang butuh alat bantu dengar, ya, yang tadi ya Pak Kiai, ada yang butuh gruwing itu tadi yang ngomongnya nggak besar. Jadi nanti apa namanya? Ada ininya alatnya, jadi misalnya ada yang nakal sama yang ngomongnya nggak lancar itu, digerakkan tangannya nanti bunyi. Itu bagaimana? Ada yang butuh misalnya lagi tongkat ya, adaptif untuk orang yang buta gitu ya. Atau di sini ada anak yatim piatu, ada nggak? Yang nggak punya Bapak Ibu? Tinggal di Surabaya. Ya, nanti datanya disampaikan Pak Kiai, data anaknya, nanti saya usulkan dapat bantuan rutin dari kementerian. Ya, Pak Kiai nggak usah khawatir,
pemerintah hadir membantu. Pak Kiai sudah punya nomornya Pak Iman kan? Ya, Bapak jangan sekali-sekali minta tolong saya. Ya, saya akan bantu semaksimal mungkin supaya anak-anak ini calon pemimpin bangsa jangan sampai terkendala masalah sekolah. Ya, Surabaya itu kota pahlawan. Pahlawan itu berjuang, benar gak? Ibu-ibunya harus berjuang untuk mendapatkan apa Pak Fauzan? Beras, baju, dan uang. Berjuang, ya, coba berjuang sekuat tenaga. Jangan lupa disertai doa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat beras, baju, dan uang maka harus berjuang. Ini bahaya tak? Oh, udah kerja keras. Ini di belakang ini ibu-ibu rata-rata umurnya antara 30 sampai 60 masih kuat kerja. Kalau saya kan umurnya seksi, seket siji. Ya kan? Pakai ya Pak, pakai juga kamu nanti. Mas 9 punya ya? 44. Jelita, jelang 50 tahun. Kalau saya lolika, lolos 50 tahun. Jadi pakai ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong nih mama, istri saya dulu waktu awal menikah Bu, jualan baju, gendong anaknya. Ngiter baju Bu. Ngapain malu? Malu tuh kalau mencuri, kalau korupsi itu malu. Jangan kalah sama capek. Nanti istirahat sementara berarti disuruh istirahat selamanya, jadi itu. Ya, tolong mama ini jangan ada yang muda-muda nih yang masih yang pakai baju coklat SMA, bantu ini ibunya. Ya, adik-adik ini kalau bangun tidur rapikan tempat tidurnya, ya. Jangan nyuruh mamanya, kerjakan sendiri. Ya. Kalau kita capek banyak masalah, pulang sampai rumah tempat tidurnya rapi, masalah kita berkurang. Tapi kalau kita pulang kerja, pulang sekolah, sampai rumahnya berantakan, tambah stres kita. Benar nggak Bu? Padahal membersihkan tempat tidur itu hanya butuh waktu 5 menit. Kalau 5 menit pagi hari tidak kamu kerjakan, ada dikerjakan, jangan berharap kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih berat, lebih besar. Yang enteng aja tidak dikerjakan. Jadi tolong ibu-ibu ya, anak-anaknya ajari dari yang sederhana. Bangun tidur, rapikan tempat tidurnya. Kalau anaknya ibu pulang pusing, kok kemudian dia istirahat, kamarnya sudah rapi, dia akan enak. Tapi kalau kamarnya berantakan, waduh. Saya juga pernah di santri, Pak, jadi tahu santri begini itu. Tapi saya didik karena saya gitu. Ya, terakhir Bapak Ibu, ya, saya menyampaikan masalah kekerasan seksual pada anak. Tolong Bapak Guru, Ibu Guru, orang tua adik-adik ini tolong perhatikan ya. Kalau ada yang menyentuh 3 bagian tubuhmu, bagian depan, bibir, dada, dan kemaluan, lawan, kamu teriak ya. Jangan diem aja. Bibir, dada, dan kemaluan, kamu teriak, lawan. Itu namanya pelecehan. Bagian depan, bibir, dada, dan kemaluan, lawan. Termasuk dilakukan oleh orang terdekat. Tapi kalau bagian belakang berarti bagian mata, teriak kamu lawan, jangan dibaca ya. Tolong aja ya, ibu ya, tolong ya, jagain ya. Jadi ini yang masih remaja ya, yang sudah pakai baju coklat abu-abu ya. 3 hal itu bagian depan, bibir, dada, dan kemaluan. Kalau ada yang menyentuh, ya, kamu teriak, kamu lawan. Begitu juga bagian belakang. Ibu-ibu tolong ini sampaikan ke anak-anaknya. Termasuk kalau yang menyentuh itu adalah orang terdekat. Misalnya apa? Bapaknya. Ngapain bapaknya megang-megang bibir anaknya udah gadis? Ya kan?
lawan ya, karena itu bagian dari kekerasan seksual pada anak. Saya kira begitu Pak Kiai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang mau disampaikan sampai jam 8 ya masalah ya, karena saya mohon. Terima kasih. Saya ingin membacakan tarian suku santen ning Surabaya, suku semanten atur kawula. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Raja Kamal yang telah menjadi acara yang selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh Al-Ustaz Haji Zainal Arifin. Terima kasih untuk kali ini sesi tanya jawab ibu-ibu terutama atau dewan guru. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Bapak Fauzan Ahmad, dipersilakan. Ustaz, ini mic-nya Ustaz. Mungkin ada yang mau tanya. Waktu terbatas, segera. Yang punya usul, yang punya unek-unek, monggo. Ibu-ibu atau dewan guru. Silakan yang mau bertanya bisa acungkan tangan. Ngomong ada sesi yang sangat luar biasa dan bisa langsung dijawab oleh orang yang luar biasa. Silakan bisa genggam tangan. Kemudian dewan guru dan silakan. Gak usah takut, gak usah malu. Bisa genggam tangannya. Udah, silakan. Dari anak-anak boleh, tanya. Silakan. Dari dewan guru ada perwakilan, monggo. Sepertinya ini malu-malu Pak, yang mau tanya Pak. Sebenarnya ada banyak hal yang mau ditanyakan, monggo. Di belakang Tad, mic-nya Tad. Mungkin ada Tad. Monggo. Duduk, anak-anak duduk tertib dulu. Duduk tertib, duduk. Ayo duduk tertib. Tertib ya. Segera yang mau ditanyakan. Silakan. Diwakili Ustaz Farid boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari Dewan Guru dan ibu-ibu atau bapak-bapak dari guru ya. Dari sekian pertanyaan kemudian usulan unek-unek dari bapak-bapak dan guru-guru. Jadi gini, tetap tidak beda jauh dari pernyataan Bapak tadi. Kalau ingin mengangkat derajatnya anak-anak, harus bisa menyekolahkan anak setinggi
mungkin betul kan Bapak-Bapak? Ya. Tapi juga tidak jauh beda lagi dengan pendapatnya Ustadz atau Kiai Arifin. Ya. Jadi gimana? Kami semua di sini dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, Bapak. Ya. Jadi gimana upaya atau mungkin langkah dari pemerintah untuk menangani anak-anak yang semangat belajarnya tinggi, namun masalah ekonominya terhambat, gitu Bapak. Ya. Ya kalau bisa digarisbawahi itu biaya itu untuk sekolah. Ya, sedangkan sekolah kami di sini juga swasta, semuanya serba mandiri Bapak. Sekian dan terima kasih. Kalau soal biaya ini ibu-ibu semangat Pak. Semangat. Nah, mungkin ada jawaban dari Bapak Profesor Amar. Dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sependek ingatan saya, SD dan SMP di Surabaya ini udah gratis. Yang saya tahu ya, SMA pemerintah juga ada bantuan, ya. Kemudian kuliah itu juga ada namanya KIP, PIP. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa mengakses atau tidak? Itu loh, ya. Jadi menurut saya ini harus dikejar. Yang kedua, Bapak sekalian, saya kan tadi cerita kalau saya itu bukan dari keluarga Bapak Ibu. Saya kuliah itu lulus SMA tahun 90, itu kuliahnya tahun ketiga. Umur tahun 92 saya baru kuliah. Kenapa? Karena saya nggak mampu. Saya pun kuliah sambil dagang mie ayam malam-malam. Kenapa? Karena yang bisa merubah diri saya adalah diri saya sendiri. Jadi jangan berharap dari orang lain lah. Kalau orang lain memberi itu namanya bonus saja. Nah kita tuh jangan mengejar bonusnya. PNL-nya kita kerjakan, RP-nya akan datang. Kita kebanyakan ngejar RP rupiah, PNL yang dikerjakan. Tapi kalau PNL-nya kita kerjakan, pekerjaan rumahnya kita kerjakan dengan baik, dan RP itu akan datang sendiri. Itu ya. Tapi saya hormati, banyak sekali ya peluang-peluang pendidikan beasiswa yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk anak-anak. Semuanya adalah tergantung usaha kita semua. Mau apa tidak, rajin apa malas, itu aja. Itu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin, fokus, menyokongkan anak-anaknya, saya yakin pasti ada jalan dari Tuhan. Orang tujuannya baik kok belajar. Masa tidak dikasih peluang dalam Tuhan? Saya gitu. Kalau saya begitu Pak. Saya pernah menjadi guru di Madrasah Aliyah. Muridnya cuma 7 orang, 5 orang. Gaji saya 21.000. Gimana saya mau nikah Pak? Ya kan? Tapi saya berusaha dengan baik, benar. Jadi bisa lebih baik, alhamdulillah bisa. Semua tergantung orangnya. Rajin atau malas, mau atau tidak, itu aja. Pilihannya cuma. Kalau dari saya gitu Pak. Kalau soal peluang, silakan. Dunia ini terbuka. Peluang beasiswa bisa didapatkan oleh siapapun dari mana. Pemerintah pasti akan membantu masyarakat, ya, itu kewajiban pemerintah. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Kiai, apa bagaimana yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Pak Kiai ya. Terima kasih. Terima kasih. Intinya kita tetap semangat, dan harus yakin bisa, Terkait program pemerintah itu pasti ada, dukungan dari pemerintah pasti ada.
Beasiswa juga itu ada. Untuk sekolah tinggi itu ada beasiswa. KIP untuk masuk perguruan tinggi itu ada. Yang penting kita mau berusaha. Itu jawaban dari Bapak Fauzan Aman. Jadi Bapak Fauzan ini juga ceritanya tadi dari keluarga tidak mampu, ekonominya juga sama seperti kita, tapi bisa alhamdulillah sampai sekolah ke jenjang paling tinggi yaitu doktor. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga acara yang terakhir yaitu penutup doa yang mana doa akan disampaikan oleh Pak Ustaz dari Zainal Arifin kepada beliau. Untuk acara terakhir doa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang rajin belajar, anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua. Tidak lupa juga kita doakan semoga Bapak Fauzan Aman ini dilantik terpilih menjadi anggota DPR RI 2024-2029. Wala buliman awa biyakin kubul usulil hawaid biridhoillahi ta'ala bisyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibarakatil Fatihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana innahum muhsinin wa ahlul khair wa ahlul ibadah wa ahlul istiqamah wa ahlul du'a wa la taj'alna wa iyyahum min al-muslimin wa ahlul khair. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wa al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wajibnya kita tambah al-abrar ya aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Baik, berakhirlah acara kita di pagi hari ini. Kami sebagai masyarakat semuanya minta maaf. Jika ada kaca pecah jangan taruh di laci, jika ada kata salah jangan taruh di hati.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.